pengen tahu aja, yang pengen tahu surat apa ya tadi ya, lupa aku. Tunggu ya. An-Nisa 157. An-Nisa 157. Iya. Apakah di situ Allah apakah di situ Allah menumbalkan orang juga? Kan di situ kan Isa An-Nisa 157. Ya, Isa kan digantikan. Apakah Allah menumbalkan juga sih? Beda. Makanya baca ayat Al-Qur'annya dengan baik dan benar. Jangan kalau baca Al-Qur'an itu ya, jangan kalian potong satu ayat itu. Saya aja nih baca kitab kalian, jangankan memotong satu ayat loh. Bahkan saya tuh pelajari perikop dan konteks loh. Di An-Nisa 157 itu kan Allah sudah jelaskan. Nih, saya tunjukkan ya Allah menjelaskan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke. Sekarang buka Ibrani pasal 9:22 dan tolong dibacakan. Kalau perlu wajah lu nggak usah diliatin, lu liatin aja apa data, karena kita nggak butuh muka lu. Kita nggak butuh lihat wajah lu, Nandar. Kita butuh lihat literasi, Nandar. Ibrani berapa tadi? 9 ya? 9:22. Oke, kita kan teman-teman perhatikan baik-baik. Seluruh orang Kristen itu percaya bahwa yang namanya Yesus mati menebus dosa mereka dengan menumpahkan darah. Makanya mereka ada ritual namanya minum darah Tuhan ya, dan mereka analogikan dengan wine ya. Makanya ada kayak di Katolik itu ada namanya tuh minum anggur gitu. Itu tipologi darah Yesus. Nah, silakan dibaca. Yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak bisa mengampuni tanpa darah itu adalah siapa? Nandar, silakan dibaca. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, coba Nandar, yang lu pahami dari diksi itu apa? Yang lu ngerti dari pernyataan Paulus itu apa? Coba gue pengen tahu deh. Ya, intinya segala pengampunan itu harus dengan darah.
Kalau nggak ada darah, nggak ada pengampunan. Ternyata itu dibantah sama Yesus dalam kitab Perjanjian Baru. Coba lu buka Lukas 7:47. Ini sebelum kita kajian kata kafarot dan kafir ya. Silakan. Lukas 7 nomor 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Artinya perempuan sundal itu diampuni dosanya, ada darah tertumpah nggak di situ? Darah menstruasi? Tidak ada, tetapi karena kasih sayang. Nah, Al-Quran mengajarkan bahwa kita itu ada kafarat. Tahu Nandar? Salah satu kafarat dalam Islam adalah beramal soleh. Benar nggak? Betul sekali. Nih kita tunjukkan datanya ya. Dan gua akan bongkar-bongkar hari ini, ternyata memang Paulus telah menyelewengkan ajaran dalam kaidah agama samawi. Oke. Nandar, sebelum kita masuk ke pembuktian bahwa ternyata Tuhannya Bani Israel itu tidak mengampuni hanya dengan darah, apalagi dan tidak pernah dengan darah manusia, sejalan dengan agama Islam. Aduh, Nandar, gue sendawa barusan bau duren mulutnya. Lu pamer duren aja, gua pengen duren, lu pamer duren aja. Lu bisa kata-kata yang lain nggak? Sini ya, coba lu baca, bisa nggak lu bukakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 92? Makanya jangan lihat wajah lu liatin aja ini, biar kita tuh cuma lihat artikel aja. Kita nggak butuh lu. Nanti giliran diskusi baru lu tutup kamera, baru lu tinggalin gua. Sekarang lu bantuin gua dulu, dampingin gua dulu. Quran surah An-Nisa ayat 92. 92. Bacakan saja terjemahannya. Kalau lu mau baca Qur'annya juga boleh. Panjang, kita terjemahnya aja ya. Sebentar ya. Oh, panjang banget, Rifa. Yaudah, biar gua baca deh nih ya. Ya, gua panjang enggak, gua bacain aja. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli illa ayyasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minat wa in kana min qaumi bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minat faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakiman. Ini kita baca ya. Dan tidak harus sama sekali bagi seorang gua terus fungsi gua apa di sini? Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah atau tidak sengaja, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Stop. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 92, kalau kita berbuat dosa, membunuh, maka yang kita lakukan adalah beramal soleh dengan memerdekakan budak.
Betul? Enggak. Betul ya. Nah, kata kafarat yang lebih eksplisit itu ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89. Silakan dibaca. Dan kita akan buktikan bahwa ajaran Yesus dan ajaran nabi-nabi Yahudi itu sama persis, berbeda dengan ajaran Paulus yang mengatakan bahwa penumbalan itu adalah Al-Maidah ayat ke-89. Allah. Bentar ya. Gue bacain, gue biar nggak apa-apa, gue baca Al-Quran biar dapat pahala. Lu yang dengar juga dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya. Gua aja. Ini ya. Ini terjemahnya. Gua baca ya. Qurannya dulu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'ahidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'ahidukum bima aqadtumul aymana fakafarratuhu. Oke, wait, diam. Fakafarratuhu itu adalah kata akar katanya adalah kata kaf, fa dan ro atau kafarot. Kafara, kafir, Penutup. kafaro. Menutup diri, mengampuni atau mendenda atau menebus. Dan itu sama seperti kata di dalam ayat-ayat yang nanti gua kasih lu baca pakai bahasa Ibrani-nya. Lanjut baca Al-Qur'annya biar dapat pahala. Jadi ketika lu nanti udah diam, lu dapat pahala habis baca Quran. Baca. A'udzubillah. Selesaikan baca Qurannya. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfuzu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Jederan. Di sini dijelaskan bahwa kita kalau berbuat dosa, kalau sengaja melanggar aturan Allah, maka kita mengadakan yang namanya kafarot. Kafarotnya adalah memberi makan orang miskin. Nah, ternyata di dalam agama Yahudi mereka juga mengenal kafarot, dan berbeda dengan Kristen, kafarot mereka sama dengan Islam, yaitu beramal soleh, bukan membunuh manusia, yang adalah agama paganisme, teman-teman. Oke, Nandar, sekarang lu akan membuktikan kepada seluruh alam semesta bahwa orang Kristen telah menyelewengkan ajaran nabi-nabi Israel dengan mengatakan tidak ada penebusan kecuali tanpa darah, dan itu adalah dusta yang nyata yang akan kita bongkar pelan-pelan pada malam kali ini. Yang pertama, kita akan tunjukkan dalil bahwa ternyata kafarot atau menebus dosa itu tidak hanya dengan darah, melainkan dengan perbuatan baik, termasuk bersedekah menggunakan uang. Silakan Nandar dibuka Keluaran pasal 30 nomor 15 sampai 16 dan lu tunjukkan mana kata kafaratnya di situ, kata kafirnya di situ, kata kepernya di situ. Nah, ini ada terjemahan kurang benar ini, ya. Ini saya bacakan. Ya, sebentar dulu. Dan haruslah engkau memungut uang penutup dari orang Israel. Ini bukan perdamaian, karena perdamaian itu dalam bahasa Ibrani itu shalom. Oke ya, saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Ya.
dalam bahasa Ibraninya. Felakahtaed kesep. Lalu ambillah ya, ed itu de ya, kesep itu definitive article. Kesep uang, hakifurim. Hakifurim itu akar katanya atau masdarnya. Kalau dalam bahasa Arab itu masdarnya itu kafaro ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu kafar. Kenapa di sini hakifurim? Karena ini Bani Israel, ini jamak. Jadi hendaklah kalian ambil uang ya sebagai uang penutup. Maksudnya denda ya, kafarat. Di sini ini kata kafar ada dua. Yang pertama di sini hakifurim artinya adalah mereka menutupi ya, menutupi kafarat. Karena di sini yud dan mim ini akhiran ya, yang berarti jamak. Bani Israel fennatata al-abodah ya, mereka menutup dengan uang itu dari orang Israel, menggunakannya untuk afodah. Afodah itu ibadah. Ohel mo'ed fi hayya li bani Israel lezikaron lipnei Yahweh. Kalau orang Kristen bacanya Yahweh, kalau saya bacanya iya, kalau orang Kristen bacanya Yahweh. Kalau gua ayut hefave le. Gue yang baca. Coba yang terakhir gue yang baca. Iya. Al bukan nafs. Lu bacanya ini. Al ya. Coba. An nevzit kim Aduh. An nevesitai kem. Iya. Gini gua baca dari sini ya. Ya. Jangan di situ, yang udah di bawahnya jangan. An nevesitai kem. Lu baca dari sini, coba lu baca dari sini. Yaudah. Ini aja ini nih. Ini nih. Oh ya. Lamet di sini. Aduh. Gua aja nih. Ini bacaan Ibraninya lazy karon. Ini dari kata-kata jikro. Ya, ini kan jayin. Kan huruf kaf. Jayin ini. Ini jayin. Oh iya. Dikasih tahu. Gue pikir itu apa krim. Nggak ada. Ini gini aja gue bacain ya. Nih Rifa. Ini bacanya lejikaron. Lejikaron itu dari kata jikro. Ya, apa artinya jikro? Zikro, zikir, mengingat Allah. Nah, di sini apa artinya benar ya? Artinya apa? Mengingat. Ya. Masya Allah, berarti betul-betul ya melakukan amal soleh itulah salah satu bentuk zikir kepada Allah ya. Iya. Emang sama ajaran kita. Iya. Catat ayat-ayat itu Nandar. Gua lagi baca. Leveni. Yeah. Lanjut. Lejikaron leveni. Yot hevave. Leper. Ini tadi kafer. Lekaper. Mundur. Lekaper an nevziteikem. Bukan apa coba apa di sini bacanya apa tadi? An nepisotaikem.
Oke, bahasa Thailand. Enggak, gue bacaan ya. Oke. Nih, ya, Libne Israel. Iya, mau ketawa. Gue baca nih ya. Sebentar dulu. Ini Cepet lah, udah. Enggak, gua baca di sini dulu. Libne Israel, kepada bangsa Israel, lezi karot, untuk mengingat, Libnei, mengingat kepada Yahweh, Yud-Heh-Vav-Veh, le kafer al nafsau taihem. Bukan al, lu jangan merubah-rubah firman Tuhan orang Yahudi. Ini lu malah ngajarin ikan berenang lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, intinya teman-teman, ternyata salah satu bentuk kafarat atau menebus dosa dalam kitabnya orang Yahudi adalah dengan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa? Dengan uang itu. Nah, gue tunjukin lagi dengan cara bahwa Tuhan tidak menyukai korban sembelihan, tapi lebih kepada pertaubatan. Lu lihat Mazmur 51 nomor 16 sampai 17. Enggak, ini yang tadi dulu nih. Yang al itu gini ya. Kalau Ibrani itu kan ada Aksenaji, ada Sefardi. Ya gue tahu, gue cuma ganggu lu. Gue tahu. Iya, maksudnya kalau Aksenaji itu nggak harus pakai a i o m, nggak harus. Gue paham, gue tahu Nandar. Jangan trigger kayak gue. Nah, coba buka Mazmur 51 sampai 16 sampai 17. Suruh si Tante Mika baca, cepat. Mazmur 51 nomor 16 sampai 17. Ini bukti kalau ternyata penebusan darah itu berbohong Paulus ya. Paulus berbohong. Di sini Paulus bohong. Udah agama tumbal ya, betul. Paulus berbohong kepada seluruh manusia, guys. Berbohong, guys. Bohong banget. Bohong banget. Silakan baca. Oke, gue baca. Gedein, Nanda nih nggak nampak. Ntar dulu. Ya, lu kan bisa gedein gua. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya, ini kabur. Mundur. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Nah, di sini menyatakan Tuhan tidak terlalu suka dengan korban sembelihan atau korban yang berbau darah-darah. Dan gue tunjukin lagi sama lu kalau salah satu untuk kafarat adalah pertaubatan ya. Nah, coba lihat Amsal 16 ayat 6. Ini tentang kafarat lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Wan. Insya Allah hari ini ada yang syahadat. Insya Allah nanti Kak Sinta syahadat hari ini, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, Bang Wan. Coba. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Dan lu tahu kata diampuni karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Coba lu baca pakai bahasa Ibrani-nya. Ada nggak kata kafaratnya di situ? Sabar dulu. Saya bacakan ya. Gue yang baca. Baca, lu sambil belajar. Gue nanti kalau ada salah gue luruskan. Oke, gue baca. Dia apa itu? Dia apa? Kitab Amsal pasal 16 nomor 6. Iya. Coba sebentar ya. Amsal pasal 16 nomor 6. Ini kafarat dengan cara beramal soleh. Amsal pasal 16 nomor 6. Ya, kita baca ya. Aku buka di Alkitab Al-Muqaddas. Ya. Gue baca dulu. Salah. Ini tuh segol. Dibacanya bukan H. Salah. Ini titik 3 itu apa di sini? Ada tanda nikutnya ini. I. Salah. Bekhaset. Ini ada 2. Bekhaset. Apa itu ya? Ya kan sama kayak ini. Bekhaset beemet. Yedaber. Ini apa ini? Kafir. Ini tandanya itu loh, nikutnya. Kafir.
Ghafur. Ghafir. Ini bukan I, ini bacanya. He. U. Oh, mana ada di atas? Dibilangin sama guru gimana malah protes. Kuper. Betul. Kuper. Bukan ini patah. Ini patah. Kupar. Kupar. Capek aja. Baik, gua aja ya. Gua belajar. Gua aja. Behesed pemet ye kufar ahon yubirah Adonai surah merah. Keren ya. Nah sekarang gue tanya artinya apa coba. Dengan kasih. Ini artinya salah, ini bener ya. Nah lu tau nggak diterjemahinnya apa? Artinya salah. Dengan ini kasih setia dan kebenaran kesalahan diadakan perdamaian. Artinya bohong. Paulus mengatakan bahwa hanya dengan darah. Ini tuh ini kok bisa diterjemahkan kasih ya? Gue bingung ini. Emet itu kebenaran. Nah dengan kebenaran, dengan hidup benar kan. Jadi dengan hidup benar menutupi kesalahan. Kok bisa dengan kasih? Diam, udah, bukan itu poinnya. Nanti kita bahas itu, berarti banyak materi di situ. Apa di situ Bang Wan? Coba Bang Wan bacakan Bang Wan. Al-Amsal 16:66 ya. Ya. Birrahmati wal haqqi yustamul ismi wa fi maqafati rabbul haydanu anisyar. Artinya jangan artinya pakai baca Al-Quran Bang Wan. Dengan rahmat dan kebenaran kepada Allah akan mendapat pengampunan. Orang yang hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, akan terhindar dari segala kejahatan. Nah, ini LI salah terjemahan itu. Iya, dengar ya. Dengan gini poinnya Bang Wan sama Tante Mika sama Yonatan Nanda di sebuah kajian akademik, ternyata yang menyelewengkan ajaran samawi dari Tuhan mengampuni dengan amalan soleh dan kebenaran diselewengkan sama Paulus yang tadi kita baca kitab Ibrani pasal ke-9 nomor 22, dan ini yang dipakai oleh Kristen. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan ini adalah dusta yang sangat nyata, karena ini merujuk kepada pengampunan atau apesis, pengampunan atau pembebasan atau perdamaian. Nah, kata dalam bahasa Ibrani bagi pengampunan, penutupan atau perdamaian itu merujuk kepada kata kafarot tadi, kefer tadi, yang artinya sejalan dengan istilah kafarotnya di Islam. Jadi kalau kita itu kena kafarot, kita itu pertama disuruh beramal soleh dulu, atau kita dapat penyakit dulu, atau anak itulah pengampunan dosa kita. Ternyata Kristen ini mengikuti ajaran Paulus. Iya, kafarot. Nah, makanya tadi Nandar membaca dalam, ada kata kafarotnya di situ. Ada nggak Bang Wan? Tidak menyebut kafarat. Nah, di situ kan tidak ada. Iya, tapi Bang Wan di dalam bahasa asli Ibraninya ada kata kefer, kata kafarat yang sejalan dengan kata kafarat itu sendiri. Kufar ada. Kufar. Nah, jadi kenapa Kristen ini ikut-ikutan agama tumbal? Kita akan tunjukkan sebenarnya agama tumbal itu seperti apa sih. Nah, ini aku tunjukkan lagi data sekarang. Ya, yang disebut dengan tumbal itu apa sih? Agama mana sih? Uni jangan ke situ dulu nih. Uni jangan ke situ dulu. Ini kita tekankan dulu nih di Amsal 16 nomor 6 itu kalau diterjemahkan secara benar ya. Benar tuh, dengan rahmat dan kebenaran ya. Artinya dengan rahmat dan kebenaran kufar, maka dosa itu ditutupi gitu loh. Nah, jadi itu terjemahannya kok jadi kemana-mana ya. Maksudnya LA ini terjemahannya nggak sesuai. Nah, ini terjemahan yang benar harusnya bukan. Nah, maka nih kita lihat ya. Dengan kasih itu harusnya rahmat ya. Atau boleh juga dengan kasih lah. Dalam bahasa Ibraninya itu behesed. Nah, ini dengan rahmat.
ve'emet, dan dengan kebenaran. Ya, yekufar aon yuvirat, ya, maka dosamu itu ditutupi. Nah, ini dengan kasih, sebentar ya, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Tuh, ini ada salah sedikit sih. Harusnya dengan rahmat dan kebenaran serta kurang lebih juga ya. Ya, dengan rahmat dan kebenaran Allah menutupi kesalahanmu gitu nih. Ya, jadi birrahmati wal haq, dengan rahmat dan kebenaran yustarul ismi, dosa-dosa diampuni. Wa fi mahafatir rahmat, dengan perasaan takut kepada Tuhan, al haidanu anisyar, terhindar dari kejahatan. Betul. Nandar, sekarang gue tanya sama lu, kata Nandar, kata bahasa Aramaik, kata parak itu artinya apa, Nandar? Kalau Aramaik gua belum bisa menerjemahkan ya, maksudnya gua belum bisa. Oke, nanti. Gua masih belajar membaca. Kita mau cari semua akar katanya. Bahwa ternyata kata kafarot, kata kafir, kata kafaro itu sama akar katanya dengan bahasa Ibrani, yaitu kata kefer, teman-teman. Kifer atau nenekmu kiper ya. Sama itu ternyata. Berarti terjemahannya salah ya. Ayat nih. Iya. Nah, saya sudah membuktikan ya, Bang Wan double Bang. Saya sudah membuktikan bahwa agama Samawi itu ternyata penebusan dosa itu bukan dengan darah manusia, tapi dengan pertama dengan kehidupan yang benar dalam Amsal 16 ayat 6, dan kemudian dengan perbuatan baik dan dengan pengakuan dosa atau bertobat. Imamat 5 nomor 5 sampai 6. Coba Nandar. Imamat 5 pasal 5 nomor 5 6. Nih, sebelum ke imamat situ, coba Uni baca hadis yang kebaikan itu menghapus kesalahan. Itu ada loh. Ada hadis yang kafarat, gue juga ada, Nandar. Iya. Ternyata ajaran para nabi dari dulu begitu ya, bukan dengan darah ya. Iya, yang menyelewengkan itu Paulus. Ini benar-benar Paulus menyelewengkan loh. Nah, nih ya. Apa nih, tadi? Lihat nih. Oh. Bentar, kita lihat hadis dulu. Tadi kita buka hadis. Ya, boleh hadis dulu. Nih ya. Nih. Kata Rasulullah gini, bersabda di tengah-tengah sahabat, berbaiklah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki, dan tidak bermaksiat dalam perkara hal yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhinya, maka pahalanya ada pada Allah. Dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut, Allah akan menghukumnya di dunia, maka itulah kafarat. Ya, itulah kafarat baginya. Dan barang siapa melanggar dari hal tersebut kemudian Allah menutupinya, atau tidak menghukum di dunia, maka urusannya kembali kepada Allah. Gitu loh. Jadi memang di dalam Islam itu pertaubatan salah satu bentuk ditutupinya dosa. Sama persis seperti ayat yang akan aku kasih nanti ke Nandar, silakan dibaca. Kalau kita lihat kafarat itu nih. Orang-orang musyrik dahulu sering membunuh dan sering berzina. Lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, apa yang kamu katakan dan kamu serukan adalah baik jika engkau mengabarkan kepada kami bahwa apa yang telah kami perbuat ada kafaratnya. Lalu Allah menurunkan ayat, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuh kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina. Dan turunlah ayat, katakanlah hambaku, mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ada kafarat. Kafarat itu adalah bayarlah kafarat sumpahmu nih. Bayarlah dengan apa? Lakukanlah yang lebih baik tuh. Perintah melaksanakan amalan soleh untuk penebusan dosa. Jadi di Islam itu penebusan dosa itu sama seperti agamanya Samawi. Ya, nih. Apabila seorang suami mengharamkan dirinya bersetubuh dengan istrinya, maka hal itu merupakan sumpah yang kafaratnya harus dibayar. Tadi sudah aku tunjukin kalau ada kafarat dengan uang kan, Nandar? Nandar tadi kan ada yang dengan uang kan? Iya, iya. Keluaran 30. Nah, artinya Nih, meludah dalam masjid adalah suatu kesalahan. Kafaratnya apa? Dengan menutupinya, ditutup ludah itu. Artinya dibuat amalan soleh. Jadi kafarat itu ada, hukuman dari perbuatan kesalahan itu ada, teman-teman. Ya, ada kafarat. Dan ternyata begitu juga nih tebusan nih, diterjemahkan menjadi tebusan nih. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang yang tidak sholat karena tertidur atau lalai. Maka apa kafaratnya? Adalah mengerjakan sholat tersebut saat ingat. Tuh, dibalas, dilakukan lagi kafaratnya. Ya, diganti nih. Kafarat itu diterjemahkan juga penghapus. Ya.
Jika bicara baik, maka itu sebagai tanda stempel sampai hari kiamat, dan jika bicara yang tidak baik, maka itu sebagai kafarat penghapusnya, gitu loh. Jadi kita ini memang kafarat itu diterjemahkan dengan penghapus atau menutupi. Makanya teman-teman, orang kafir itu terhapuslah daripadanya rahmat Allah, atau tertutuplah daripadanya rahmat Allah karena mereka kafir, menutup diri. Sejalan dengan kata kafir, kiper di dalam bahasa Ibrani. Nah, Nanda sekarang bantuin lagi bahasa Ibrani, bahwa ternyata pengampunan dosa itu bisa dengan cara mengaku dosa. Silakan Nanda dibuka Imamat pasal 5 nomor 5 sampai 6. Oh iya, tunggu Nandar, kafarat dengan tepung selain darah ada dalam kitabnya Lu Imamat. gimana sih? Udah ini dulu aja. Iya. Baluan. Bagaimana Bang Nandar? Ini Bang Wan, Nandar cemburu sama aku. Aku bilang tadi Nandar, kata aku. Iya, Aku gua cemburu kenyang Bang Wan, perut dia Aku bilang gini Bang Wan, aku bilang gini, Nandar, aku kenyang banget. Soalnya Bang Milo beli durian 8 bag itu, aku habiskan 2 sendiri, kataku. Jiva, katanya, lu gue pengen beli durian juga, minta sama Bang Wan, kataku. Halo. Durian Iya. Intermezzo itu. Iya, nggak ada kata beli Bang Wannya, Bang Wan, sorry ya. Prepare-nya Nggak ada, tuh bercanda aja tadi. kita buat Bercanda. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Lanjut. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah, karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam. Coba. Sebenarnya Nandar, kalau dilihat dari banyak ayat yang kita tunjukkan, bukan darah yang menjadi asbab penebusan dosa, tapi ketika kita memberikan harta kita, baik itu kambing, lembu, harta benda, uang, dan ternyata itu dibenarkan dalam Imamat pasal 5 nomor 11 sampai 13. Coba buka. Yang mana? Kalau dia nggak Imamat pasal 5 nomor 11 nomor 13. Kalau dia nggak mampu, nggak punya kambing, kan kata Paulus kan tidak ada pengembusan dosa tanpa darah. Ternyata ada. Tanpa kambing, kalau lu nggak punya kambing, lu bisa ganti dengan yang lain. Dengan apa? Dengan tepung. Tetapi jikalau tidak mampu menyediakan 2 ekor burung terkukuk tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 titit terkukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Berarti tepung juga bisa menjadi alat penebus dosa, kafarat. Sama seperti kita, amalan soleh dan harta benda bisa menjadi kafarat. Diselewengkan ajaran ini oleh Paulus yang mengatakan bahwa di dalam kitab Taurat tidak ada penebusan tanpa darah. Ini kan penipuan sekali kan, Nandar? Tipuan banget kan? Paulus betul-betul menipu seluruh orang yang mengatakan tidak ada penebusan dosa kecuali tanpa darah. Lah itu udah pakai tepung bisa itu. Lah, salah satu cara untuk kafarah kan bersedekah. Bersedekah. Ya, bersedekah. Jadi ada pembohongan di sini nih. Bermana di sini Paulus dia ada semacam the black market of stupidity, pasar gelap pembodohan. Ada tujuannya ke situ. Ini kapan bersedekah kepadaku biar itunya nggak diampuni. Betul Bang Nandar, benar-benar banyak kifarat ya. Kifarat. Jadi terbukti ya bahwa umat Kristen ini betul-betul menyelewengkan ajaran nabi-nabi samawi, nabi-nabi Israel dalam hal penebusan dosa yang menjadi fundamentalnya ajaran. Karena dengan mereka mengatakan bahwa penebusan darah itu pengampunan Tuhan itu hanya dengan darah, mereka secara tidak langsung sedang membenarkan penumbalan. Nah, ini kita masuk ke penumbalan ya. Nih. Teman-teman ingat ya, aku akan tunjukkan kepada kalian apa sih yang dimaksud dengan tumbal itu dulu ya. Kenapa tema kita adalah agama tumbal nih.
Teman-teman ya, perhatikan ya. Kalau misalkannya kalian memberikan tepung, itu tidak bisa dikatakan tumbal. Tumbal ini lebih merujuk kepada apa ya? Misalkannya kalian menumbalkan sesuatu dan lebih dirujuknya kepada iblis sebenarnya ya. Mari kita baca nih. Sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagai tolak bala. Dan kenapa orang Kristen ini kok kurang ajar kali ya? Kita lagi kajian dia ganggu kita loh. Nabi adab mereka nih loh. Sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya, tolak bala, dan di sini kurban, ini kurban persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Nah, tahu nggak teman-teman? Kalau kita misalkannya mempersembahkan kurban yang adalah hewan, itu masih make sense, karena agama Samawi lakukan itu. Salah satunya adalah agama Yahudi. Mereka kalau kita katakan penumbalan hewan, dan kalau kita menumbalkan hewan untuk Tuhan, yang mana konteksnya dimakan bersama, itu masih baik ya. Artinya kita tidak merugikan orang lain, karena yang kita ambil hewan kita sendiri, kecuali kita colong keledai orang lalu kita tumbalkan. Itu kurang ajar ya, ngerampok punya orang. Tapi penumbalan ini menjadi biadab, menjadi iblis ajarannya kalau yang ditumbalkan itu adalah orang, teman-teman. Penumbalan apa? Orang. Nah, silakan cross check sejarah penumbalan manusia, teman-teman. Pengorbanan manusia adalah tindakan membunuh seseorang atau sekumpulan manusia sebagai persembahan untuk para dewa atau roh. Ritual pengorbanan manusia telah dilakukan oleh berbagai kebudayaan dalam sejarah. Pada zaman besi, perkembangan agama pada zaman aksial telah mengurangi praktik pengorbanan manusia di dunia lama. Praktik ini kemudian dianggap sebagai praktik barbar pada zaman klasik. Namun di dunia baru, pengorbanan manusia masih dilakukan hingga bangsa Eropa menjajah Amerika. Dan salah satu ajaran tumbal itu diikuti oleh ajaran Aztec. Ajaran Aztec ini, teman-teman, bangsa Aztec dikenal sebagai bangsa yang melakukan pengorbanan manusia dalam jumlah yang besar sebagai persembahan untuk Huitzilopochtli, untuk mengembalikan darah yang hilang, karena mereka berkeyakinan bahwa matahari setiap hari terlibat dalam pertempuran. Pengorbanan manusia dianggap akan mencegah kiamat yang dapat terjadi seper-52 tahun. Pada saat pensucian kembali kuil agung Tenochtitlan pada tahun 1487, banyak sekali tawanan perang yang dikorbankan. Suku Inka, sejumlah mumi anak-anak yang telah dikorbankan telah ditemukan di wilayah Inka, Amerika. Praktik tumbal mengorbankan manusia tercatat pernah dilakukan oleh orang Jepang kuno dan suku Ryukyu. Istilah dalam bahasa Jepang ialah Hitobashira. Pada periode Showa, salah satu kerajaan Korea kuno, praktik pengorbanan manusia ditujukan untuk fondasi bangunan atau tembok. Nah ya, jadi teman-teman, memang diakui bahwa ajaran yang membunuh orang untuk mendapatkan kedamaian itu ajaran iblis, teman-teman. Gak mungkin dari Tuhan, karena Tuhan tidak butuh darah manusia. Dan aku akan tunjukkan kepada kalian Tuhannya Bani Israel nih, tak butuh darah ya. Kalian akan lihat bagaimana kemudian kita akan tunjukkan. Vina, sekali Yesus tetap Yesus ya. Nggak apa-apa kak, Anda kan memang orang yang mengimani ajaran membunuh manusia itu bisa menyelamatkan. Kalian lihat di Ulangan pasal 12 nomor 31. Jangan engkau berbuat demikian terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang keji yang mereka lakukan, bahkan anak-anak mereka bakar dalam api bagi Allah mereka. Tiba-tiba Tuhan yang mengatakan membunuh anak itu perbuatan keji, lalu membunuh anaknya untuk menyelamatkan orang Kristen. Hayolah. Ulangan 18 nomor 10. Jangan didapati di antaramu seorang pun yang mempersembahkan anaknya dalam api. Tahu-tahu Tuhan yang berfirman ini malah membunuh anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang Kristen. Sehat kalian. Imamat pasal 18 nomor 21. Janganlah engkau menyerahkan anakmu kepada Molok. Tahu-tahu Yesus adalah anak Bapa yang diserahkan nyawanya kepada Bapa sendiri.
Imamat pasal 20 nomor 2 sampai 3. Setiap orang yang menyerahkan anaknya pada Molok pasti dihukum mati. Aku akan menentang orang itu. Tapi Tuhan ini ternyata memberikan anaknya sendiri untuk dirinya sebagai korban penebus salah dengan cara mati terkutuk di tiang salib. Baca kitab Mazmur pasal 50 nomor 12 sampai 13. Jika aku lapar, tidak akan kukatakan kepadamu, apakah aku makan daging lembu jantan atau minum darah kambing? Ini Tuhan dalam kitab Mazmur ini mensatir perbuatan manusia yang memberikan makanan kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan butuh makan. Nah, Yesaya pasal 1 nomor 11. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak itu bagiku? Aku sudah jemu. Yeremia pasal 7 nomor 22 sampai 23. Aku tidak berfirman tentang korban sembelihan, tetapi aku berfirman dengarkan suaraku. Ya. Hosea pasal 6 ayat 6. Aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Tiba-tiba Kristen mengatakan, Tuhan Bapa minta anaknya yang tunggal dijadikan korban penumbalan untuk perbuatan Kristen. Kejadian pasal ke-22 nomor 12. Jangan kau bunuh anak itu. Sekarang aku tahu engkau takut akan Allah. Ternyata Tuhan ini malah membunuh anaknya sendiri melalui perantaraan iblis. Wow. Imamat pasal 17 nomor 11. Darah itu mengadakan perdamaian. Nah, ini dipelintir, tapi dalam ayat 10 sampai 12, aku menentang orang yang makan darah. Jeder kon. Tapi kalian gimana? Kalian minum darah Yesus kan? Coba kalian lihat Imamat pasal 17 nomor 11, 12, 10 sampai 12. Aku menentang orang yang makan darah. Artinya darah memang sakral, tapi bukan berarti Tuhan suruh kalian minum darah. Dan itu yang kalian lakukan sebagai umat Kristen yang masih menjalankan tradisi penumbalan terhadap manusia. Yeskiel 18:20. Inilah ayat yang aku selalu bawa untuk membantah adanya dosa waris dan penumbalan manusia yang diimani oleh orang Kristen. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Orang benar akan hidup oleh kebenaran. Tidak ada konsep satu orang mati untuk semua orang. Jadi ternyata yang menyelewengkan ajaran agama samawi adalah Paulus dengan mengatakan pembodohan dan penipuan terhadap seluruh manusia, dengan mengatakan tidak ada di dalam Taurat itu pengampunan kecuali melalui darah. Dan itu sudah dibantah oleh banyak ayat bahwa ternyata pengampunan dan perdamaian bisa dilakukan dengan memberikan tepung dan memberikan uang serta berlaku benar di mata Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi kita di sini menunjukkan betapa banyak sekali umat Kristen yang betul-betul menolak kitab Perjanjian Lama dan menghinakan kitab Perjanjian Lama, mengaku pengikut Yesus padahal Yesus sendiri berkata, perempuan sundal itu dosanya diampuni karena dia banyak berbuat kasih, bukan karena darah tercurah. Dan yang mengajarkan darah tercurah itu adalah Paulus, yaitu bapak dusta dan segala dusta, karena kata Yesus, hati-hati dengan orang Farisi munafik, serigala berbulu domba, dan iblislah yang menjadi bapakmu. Dia adalah pembunuh sejak semula. Paulus pembunuh sejak semula, dan dia bapak dari segala dusta, karena Paulus berkata, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Iya, itu dia. Farisi munafik, kata Yesus, hati-hati dengan Farisi munafik. Gitu ya. Silakan teman-teman yang merasa bahwa kalian itu paham tentang agama kalian, tolong bantah pernyataan aku berdasarkan teks tertulis di kitab kalian. Dan aku pastikan bahwa kalian itu tidak membawa ajaran Yesus dan ajaran para nabi-nabi terdahulu, tapi kalian membawa ajaran Paulus yang mana pertemuannya dengan Yesus itu pun tidak ilmiah dan tidak bisa dibuktikan kebenaran. Silakan kalian bantah. Aku membantah perkataan Paulus dalam kitab Ibrani yang mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan ini sudah aku bantah dengan menggunakan banyak ayat dalam kitab Imamat, dalam kitab Ulangan, ya, dan asal kata yang dipakai adalah kata kafarat begitu. Agama Islam itu tidak membuat Kristen menjadi lebih baik, dan bahkan tidak membuat orang-orang Islam akan pindah keyakinan. Justru kami akan jijik sekali dengan agama Kristen kalau kalian komentarnya seperti itu. Karena justru ketika kami tunjukkan fakta-fakta Bible dan ternyata kalian tantrum, justru membuktikan bahwa kalian itu penyembah iblis. Karena nggak mungkin
penyembah Tuhan benar itu tentu seperti kalian, begitu. Steffi, tante ini buat kami, dia lagi stand up comedy. Oke Steffi, kalau begitu tunjukkan bagaimana yang lucu. Ya, kalau kamu bilang komedi, berarti kamu mengatakan bahwa isi kitabmu adalah stand up komedi, karena yang saya bacakan ngelek ini ngelek Ngelek, Uni, Mika. isi kitab ya. Di sini noise, lagi ada musik. Teruskan. Uni, lek. ada suara tak saya? Ada Uni. Halo? Silakan Uni, ada. Sekejap. Masih nge-lag aku. Teman-teman, masih nge-lag ya? Tak, dah bagus dah. Bentar. Udah bagus. Udah bagus. Lag lagi. Masih lag Uni. Ini di YouTube. Bentar mau. Ya Anan, Ya, ada mau disampaikan atau mau ditanyakan, silakan. aku mau nanya sama Uni Rifa. Silakan Nanan. Ya Uni Rifa, aku mau pengen tahu surat apa ya tadi ya? Lupa aku. Ya. An-Nisa 157. An-Nisa 157. Iya. Apakah di situ Allah apakah di situ Allah menumbalkan orang juga? Kan di situ kan Isa An-Nisa ya, 157. Isa kan digantikan. Apakah Allah menumbalkan juga sih? Beda. Makanya baca ayat Al-Qur'annya dengan baik dan benar. Jangan kalau baca Al-Qur'an itu ya, jangan kalian potong satu ayat itu. Saya aja nih baca kitab kalian, jangankan memotong satu ayat loh. Bahkan saya tuh pelajari perikop dan konteks loh. Di An-Nisa 157 itu kan Allah sudah jelaskan. Nih, saya tunjukkan ya Allah menjelaskan seperti apa. An-Nisa 157 ya. Allah sudah jelaskan. Nah, ini. Nah, kita baca di sini ya. Dan juga disebabkan perkataan mereka yang mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih ibnu Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya di kayu salib, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih paham mengenai Nabi Isa sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak. Sebetulnya kalau kita lihat ketika Allah berkata bahwa wallahu khairul makirin, ketika mereka mencoba menipu Allah, sebenarnya mereka menipu diri mereka. Artinya Allah tidak menumbalkan orang, tetapi Allah menghukum. Jadi dalam Islam itu, nih aku tunjukin dalil ya, Allah itu menghukum. Kalau menghukum itu membunuh orang jahat untuk menebus dosa mereka, wajar, karena memang orang jahat nanti masuk neraka. Tetapi yang disebut dengan penumbalan itu adalah
ingat baik-baik ya, penumbalan itu adalah pembunuhan terhadap orang yang dianggap suci dan baik. Dengar baik-baik ya, penumbalan adalah bayi, perawan-perawan, orang yang tidak pernah berbuat dosa dibunuh untuk menyelamatkan orang jahat. Kalau yang dilakukan oleh Allah itu menurut tafsir ulama bukan membunuh orang benar, tetapi justru membiarkan orang yang berhak mendapatkan hukuman. Makanya ada ulama yang mengatakan itu Yudas Iskariot. Dan ini sejalan dengan kitab perjanjian lama. Contoh ya, Amsal pasal 21. Berarti yang dibunuh, tunggu Umi, berarti yang diserupakan dengan Isa itu yang nggak percaya kepada Allah gitu. Makanya oh iya, karena dikatakan oleh para ulama, salah satu tafsirannya adalah Yudas Iskariot. Nih, coba kamu baca dalam Amsal pasal 18 nomor 21 ya. Kalau kita baca nih ya. Ya, bukan Amsal pasal 21 nomor 18. Ini sangat sejalan dengan kitab. Makanya saya bilang, saya lagi menunjukkan bahwa Islam itu sejalan dengan ajaran nabi-nabi Israel. Kristen justru bertentangan dengan ajaran nabi Israel karena mengikuti Paulus. Ih, dapat duit guys. Nah, ini kita tunjukin teman-teman ya. Ya, kita lihat ini. Sekarang kamu buka ayatnya ini. Ya. Ini sejalan dengan ajaran Islam. Dan bahkan ini sejalan dengan ajaran Amsal 21 nomor 18. Kita baca teman-teman. Orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat menggantikan orang jujur. Kristen justru sebaliknya, orang benar menggantikan penjahat, orang baik menggantikan pengkhianat. Bahkan kamu tahu nggak, ketika Yesus itu di pengadilan Pontius Pilatus, kan orang biadab si Yesus Barabas dikeluarkan, malah yang ditangkap si Yesus baik. Bertentangan dengan Amsal pasal 21 nomor 18. Kalau keyakinan Islam sejalan dengan Amsal 21 18, orang jahat mendapatkan hukumannya, orang baik diselamatkan. Yudas mendapatkan hukumannya, disalib dia. Nabi Isa diselamatkan. Di Amsal 21 18 coba kamu lihat. Makanya aku bilang Kristen ini ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama samawi. Orang fasik itu, kamu baca hadis, ada nggak kamu baca hadis orang Yahudi, Kristen, kafir itu menjadi kafarat bagi kami loh. Mereka yang menebus sejalan betul dengan Amsal. Jadi saya sedang menunjukkan bahwa Paulus itu sebentar. Jadi Paulus sebentar. Terakhir, jangan dipotong dulu. Dengar baik-baik. Poin kami adalah menunjukkan bahwa seluruh umat Kristen itu mengikuti Paulus yang menyelewengkan ajaran nabi-nabi terdahulu. Apa penyelewengan Paulus? Kebohongan Paulus yang sangat nyata adalah ini kedustaan yang sangat nyata luar biasa yang ditentang oleh Bible. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tadi kita sudah tunjukkan dalam kitab perjanjian lama bahwa ternyata salah satu metode pengampunan atau kafarat dalam bahasa Ibrani-nya kefer atau kafarat dalam bahasa Arab itu dengan tepung dan uang dan pertobatan dan amalan baik. Tapi Paulus mengatakan apa? Tidak ada pengampunan tanpa darah. Ini kan penipuan. Ini luar biasa, penyesatan yang maha dahsyat loh. Selain membatalkan hukum Taurat loh. Ini benar-benar sebuah ajaran yang menyelewengkan ajaran Nabi terdahulu bilang, ya, saya tunjukkan sama Anda. Silakan Anda buka sendiri kitab Anda itu, ya. Pertama kita buka Hosea pasal 6 ayat 6. Aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Bahkan korban sembelihan itu tidak terlalu berharga. Justru kasih setia. Kamu buka Lukas pasal 7 nomor 47. Apa kata Yesus? Yesus sendiri menentang Paulus loh. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi Kristen mengatakan tidak bisa diampuni tanpa darah manusia. Yang ini adalah konsep penumbalan, pembunuhan terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ini bentuk ketidakadilan Tuhan. Padahal dalam kitab Yeskiel, ya, dikatakan bahwa apa? Orang yang berbuat dosa itu dia yang harus mati. Banyak sekali ayat-ayat dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru yang ditentang oleh Paulus diikuti oleh seluruh Kristen yang menjadi mayoritas. Sebagai agama, maksudnya pemikiran yang dipakai oleh Kristen ini mayoritasnya pemikiran Paulus, bukan pemikiran Yesus. Ini jelas banget loh, Lukas 7:47 loh. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Tuh, darah siapa yang tertumpah pada waktu itu? Darah menstruasi dia.
sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ternyata perempuan ini diampuni karena dia beramal soleh. Persis banget dengan agama Islam, yang salah satu kafarat kami adalah berbuat soleh. Makanya Rasulullah mengajarkan kami untuk bersedekahlah kalian. Ternyata ada uang juga dalam kitab imamat. Berilah harta benda kalian, memberikan tepung. Kalau tidak ada kambing, ya sudah pakai tepung aja. Oh, kalau tidak bertaubat, kalau tidak berbuat soleh. Tapi Kristen mengikuti pandangan John Calvin, mengatakan perbuatan itu tidak mempengaruhi. Sementara perempuan ini diampuni karena banyak berbuat kasih. Inilah kenapa saya mengatakan bahwa Kristen mengikuti agama tumbal yang sudah menjadi tradisi agak suku-suku Aztec. Ya, seperti itu. Allah kalau membunuh orang yang berdosa sah-sah saja. Itu terjadi dalam kitab Perjanjian Lama. Walaupun Tuhan dalam Perjanjian Lama pernah membunuh orang yang tidak berdosa tanpa alasan yang jelas. Seperti anak hasil perjinahan Daud yang kemudian dilakukan oleh gereja Katolik pada saat tahun 2014 terbuka, kemudian terbongkar dengan ditemukannya mayat anak hasil haram, anak hasil hubungan haram di Irlandia, 800 jenazah anak dalam septic tank. Jadi nggak mungkin ini dari Tuhan. Ajaran yang berbahaya ini, ajaran yang sangat mengerikan ini. Silakan. Ya, satu lagi pertanyaan Umi, bisa Umi? Habis itu turun aku Umi. Silakan deh. Ya, sebetulnya Umi, Isa itu dibangkitkan atau mati? Nabi Isa, maksudnya dia tuh ke surga langsung atau pernah mengalami mati? Tidak ada istilahnya Islam itu percaya surga itu sekarang itu sudah diisi. Kenapa? Surga itu dijanjikan nanti, dan orang yang pertama membuka surga itu Nabi Muhammad SAW. Saat ini yang tempat keberadaan para nabi adalah alam barzah namanya. Alam barzah itu di mana? Saya tidak tahu. Maksudku gini Umi, Isa itu pas selagi hidupnya diangkat. Itu dia diangkat langsung. Ya, menurut tradisi para ulama ada dua pemahaman. Ada yang mengatakan kalau beliau itu diangkat hidup-hidup, tapi itu Israeliat. Ada yang mengatakan beliau diwafatkan atau ditidurkan, bukan dimatikan ya. Kalau mati itu dalam bahasa Arabnya maut. Mati itu maut. Kalau wafat di Maryam ini 19, tertidur. Maryam 19 ayat 33 itu gimana itu? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, kan dia berdoa itu. pada hari wafatku, dan Ya pada kan dia hari aku berdoa dibangkitkan kembali. Ya. Pada waktu dia berkata seperti itu, dia sudah mati belum menurut kamu? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Dia sudah mati. Halo, tes. Berarti Halo. dia bicara sambil mati gitu. Berarti menurut kamu dia bicara sambil mati gitu? Orang mati bicara gitu? Berarti menurut kamu Nabi Isa pada waktu itu sedang mati bicara? Mayat yang lagi bicara gitu, yang lagi berdoa itu mayat? Bukan Umi. Terus? Terus? Pas sudah dibangkitkan lah baru dia ngomong gitu enggak? Ini kan kitab Umi lagi tahu, makanya aku nanya. Ini gimana? Makanya gini Dek, saya ingin tahu pemahaman kamu dulu. Aku nggak paham. Setelah saya tahu pemahaman kamu, saya luruskan. Di kitab tidak ada satupun ulama Islam yang mengatakan belajar, makanya aku tanya. Kan Nabi Isa itu ngelek mati dulu baru bicara, tidak. Makanya aku ini signalnya jelek. Bentar, signalnya lagi jelek. Sabar ngelek. Signalnya jelek ya. Bentar kita tutup kamera dulu. Signalnya jelek. Tes kalau sudah bilang guys. Dah. Ada tes. Udah. Udah? Tes. Udah aman. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.